Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Semoga kalian sehat dan selalu tetap diberi kekuatan ya untuk menghadapi hari-hari yang mungkin terasa berat di belakangan ini. Apalagi yang sedang gagal bayar di aplikasi pinjol. Oke, di video ini saya akan ngobrol soal hal yang mungkin sensitif, tapi penting banget untuk dibahas. Terutama buat kalian yang saat ini terjebak di pinjaman online atau pinjol dan sudah mulai kesulitan membayar atau bahkan gagal bayar. Nah, banyak yang bilang, aku takut sama gagal bayar bang kalau dipinjol. Tapi kepepet. Akhirnya nekat juga minjem. Ya nggak? Tenang. Permasalahan kayak gini kalian nggak sendirian. Banyak yang pernah merasakan hal seperti ini. Nah, kita bicara realitas setelah gagal bayar ya. Jadi gini, ketika kalian sudah telanjur gagal bayar atau telat bayar di cicilan pinjol, biasanya kalian akan menghadapi berbagai macam bentuk penagihan. Nah, penagihan ini nggak selalu sama antara satu orang dan orang lainnya. Kenapa? Karena beda pinjol, beda juga gaya penagihannya. Ada yang sopan, ada yang tegas, dan ada juga yang barbar, suka ngancem, nyebar data, bahkan neror ke kontak-kontak kita. Nah, tapi itu semua tergantung siapa yang menagih. Namanya juga manusia, beda-beda sifatnya. Ada yang masih punya hati. Nah, ada juga yang cuma mikirin target. Nah, apakah gagal bayar itu masuk penjara? Nah, ini paling banyak yang bikin panik, ya nggak? Kalau saya gagal bayar nanti ditangkap polisi nggak bang? Jawabannya tuh nggak bakal dan tidak pernah akan. Kalian harus tahu gagal bayar utang pinjol itu bukan tindakan pidana, tapi masuk ranah perdata. Artinya itu adalah urusan antara dua pihak. Kamu sebagai peminjam dan pihak pinjol sebagai pemberi dana. Jadi polisi nggak akan datang ke rumah kalian hanya karena kalian telat bayar atau gagal bayar pinjol. Yang bikin kalian parno adalah omongan DC, omongan debt collector pinjol yang sengaja nakut-nakutin kalian. Padahal mereka sendiri nggak bisa bawa kalian ke ranah hukum pidana. Kenapa harus punya wawasan tentang dasar tentang pinjol? Nah, kenapa kalian tuh harus punya wawasan dasar tentang masalah pinjol, tentang masalah gagal bayar ini? Nah, satu hal penting, jangan biarkan ketidaktahuan kalian membuat kalian tuh gampang ditipu. Kalau kalian tahu dasar-dasar hukum dan hak-hak kalian sebagai konsumen, kalian gak akan gampang termakan ancaman, hoax, atau omongan yang menakutkan dari penagih-penagih itu, dari desa-desa itu. Bukan cuma dari desa loh, sekarang ini juga mulai banyak oknum-oknum yang pura-pura mau bantu, tapi ujung-ujungnya nipu. Nah, modusnya gimana bang? Modus penipuan ini yang mengincar para korban gagal bayar nih. Nah, sekarang ini lagi marak banget yang namanya jasa joki pinjol, jasa hapus data BI checking, atau jasa konsultasi galbay. Nah, mereka biasanya muncul di media sosial, di WhatsApp, di Instagram, bahkan ada yang komentar di YouTube saya pun banyak. Awalnya mereka tuh sok ramah ya, bilang bisa bantu menyelesaikan utang kalian. Mereka janji manis, cuma bayar sekian, nanti akun kalian langsung bersih, data kalian tuh bisa dihapus. Padahal setelah kalian transfer, tahu-taunya nomornya kalian diblok, orangnya hilang, kalian ketipu. Kejadian ini bukan cuma satu dua, tapi sudah banyak korban yang kehilangan uang mereka. Kalau kalian sudah jatuh terjebak pinjol, jangan sampai jatuh kedua kalinya, karena kena tipu oknum yang penolong palsu itu. Sayang banget kan uang kalian. Daripada uang kalian buat jasa bodong yang gak jelas, lebih baik ditabung pelan-pelan untuk bayar cicilan utang buat kehidupan kalian. Mungkin gak langsung lunas, tapi setidaknya kalian tahu uang kalian tuh pergi dan tidak nambah ke masalah baru gitu loh. Terus bagaimana bang solusinya? Oke, kita rekap langkah-langkah bijak yang harus kalian ambil kalau kalian sudah telanjur gagal bayar ya. Yang pertama nih, tenangkan diri dulu. Jangan panik. Panik itu cuma bikin kalian tambah stres dan susah mikir jernih. Ingat ya, kamu nggak sendirian, banyak orang yang mengalami hal yang sama. Kedua, pahami dulu jenis pinjolnya. Kalau kalian pinjam di pinjol legal terdaftar OJK, mereka punya prosedur yang harus mereka ikuti. Biasanya mereka akan kasih kesempatan untuk mungkin negosiasi, restorisasi, alias penjadwalan ulang pembayaran. Tapi kalau pinjol ilegal, itu lain cerita. Mereka sering banget melanggar hukum, termasuk menyebar data pribadi, neror di kontak HP kalian. Nah, untuk pinjol ilegal, kalian bisa lapor ke OJK atau Kominfo. Anjuran pemerintah tidak usah dibayar. Terus yang ketiga, jangan asal percaya sama jasa bantuan, jasa joki itu jangan. Kalau ada yang nawarin jasa penghapusan data, jasa galbay, tahan dulu.
cek dulu legalitasnya, jangan sampai langsung transfer uang. Kalau mereka minta bayar duluan sebelum hasil, itu dipastikan itu tipu-tipu. Atau setelah pencairan nanti baru itu dibayar gitu kan. Setelah pencairan bolehlah dibayar, terus bagi hasil, tapi pakai data kalian, itu pun jangan. Terus keempat, tetap berusaha sekuat yang kamu bisa. Kunci dari semuanya itu adalah tetap berusaha. Nggak harus bayar sekaligus kok, nggak. Mungkin sedikit-sedikit, lama-lama bisa lunas. Yang penting kalian jujur dan punya niat baik. Kalau kalian punya uang, bayar. Kalau nggak ada, tahan. Terus yang kelima nih, terakhir, perkuat doa dan iman kalian. Yakin deh, seberat apapun masalah kalian, kalau kalian terus berusaha dan banyak berdoa, pasti akan ada jalan. Rezeki itu datang dari arah yang kadang kita nggak sangka-sangka. Kesimpulannya, kalian itu nggak sendirian. Iya nggak? Saya cuma bilang kalian itu nggak sendirian. Kalau kalian gagal bayar, itu bukan akhir dari segalanya. Itu cuma bagian dari proses hidup yang harus kamu lewati. Jangan malu, jangan takut. Fokus pada hal-hal yang bisa kalian kontrol. Mungkin kerja, cari pemasukan tambahan, atur pengeluaran, hindari pinjol lagi, jangan lagi gali lubang tutup lubang. Oke, yang kalian perlu catat nih. Yang paling penting, jangan sampai kamu kehilangan harga diri hanya karena tekanan dari orang-orang yang nggak tahu situasi sebenarnya kalian tuh seperti apa. Oke, semoga Tuhan kalian, semoga Allah memudahkan setiap langkah kalian. Dan semoga utang-utang kalian cepat lunas dengan jalan yang halal dan berkah. Amin ya robbal alamin. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini memberikan manfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.